Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi dan pemeliharaan model proses yang menggunakan pengujian berbasis hipotesis dan CMMI untuk maintenance-nya. Oke, jadi pengujian berbasis hipotesis secara konsep dasar itu alih-alih kita melakukan pengujian secara acak, trial and error, engineer atau penguji perlu pertama-tama mengamati anomali, lalu merumuskan dugaan sementara atau hipotesis tentang apa penyebabnya atau bagaimana sistem akan merespon suatu kondisi tertentu. Penerapan dalam debugging saat menghadapi cacat perak lunak yang kompleks, tim merumuskan hipotesis seperti anomali pada termuka terjadi karena kegagalan sinkronisasi state saat koneksi terputus. Kasus uji atau test case kemudian dirancang secara spesifik untuk mereplikasi kondisi tersebut guna membuktikan atau membantah hipotesis. Dari evaluasi model prosesnya, konsep ini juga digunakan untuk mengevaluasi perubahan proses. Misalnya, tim memiliki hipotesis mengotomatisasi tinjauan kode atau code review akan mengurangi tingkat cacat pasca rilis sebesar 15%. Hipotesis ini kemudian diuji dengan menerapkan otomatisasi dalam satu siklus sprint dan mengukur hasilnya. Kalau untuk CMA sendiri, jadi jika pengujian berbasis hipotesis bersifat taktis, CMI itu standar global berskala makro untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses organisasional. Kalau dari konsep dasarnya, ini lebih ke kerangka kerja atau framework penilaian proses yang membantu organisasi mengukur dan meningkatkan tingkat kematangan atau maturity level dari praktik rekayasa perak lunak mereka. Tujuan utamanya memastikan bahwa proses pengembangan perak lunak tidak bergantung pada seseorang individu saja, tetapi pada sistem yang terstruktur, dapat diulang dan dapat diukur. Ada beberapa tingkat kematangan dari CMMI akan kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi tujuan utamanya atau main objektifnya fokus di sini itu lebih ke pergeseran pola pikir atau mindset shift-nya dari sekedar menulis kode menjadi mengelola rekayasa perak lunak sebagai aset bisnis. Jadi kalau detail pembahasannya, mahasiswa atau peserta didik diarahkan untuk memahami bahwa model proses seperti Agile, Scrum, atau Waterfall bukanlah aturan baku yang kaku, melainkan kerangka kerja yang harus dievaluasi secara berkala. Nah, penyelarasan bisnisnya, peningkatan proses harus selalu berujung pada nilai strategis, misalnya memangkas waktu rilis, time to market, mengurangi technical debt, atau menekan biaya perbaikan bug pasca rilis. Oke. Nah, dari cakupan materinya ada dua. Kalau dari hipotesisnya, pengambilan keputusan berbasis bukti nyata atau bukti real gitu ya. Jadi kalau makna praktisnya, engineer didorong untuk tidak sekadar menebak sumber masalah atau memprediksi hasil dari sebuah perubahan kode. Mereka harus memformulasikan dugaan, mengujinya, dan membiarkan data atau bukti nyatanya yang mengarahkan keputusannya. Contohnya penerapan di kelas praktikum ya. Saat mahasiswa membangun modul praktikum, misalnya menggunakan framework React Native dan menghadapi masalah performa pada rendering UI-nya atau antarmukanya, alih-alih mereka merombak seluruh struktur komponen secara acak, mereka diajarkan untuk menyusun hipotesis. Misal, jika kita mengimplementasikan use memo pada komponen X, maka jumlah re-render yang tidak perlu akan berkurang, sehingga FPS-nya dari frame per second-nya aplikasi akan meningkat. Nah, mereka kemudian menguji perubahan tersebut dan membandingkan metrik performanya. Kalau dari CMMI-nya itu lebih ke peta jalan terstruktur untuk perbaikan proses organisasi. Jadi kalau dari makna praktisnya itu lebih ke panduan langkah demi langkah atau roadmap yang menuntun sebuah tim atau perusahaan dari kondisi kerja yang kacau balau menuju sistem kerja yang terukur, dapat diprediksi dan terus berinovasi. Contoh penerapan strukturalnya, misalnya kita bayangin ada sebuah tim pengembang yang sedang membangun sistem berskala besar seperti LMS misalnya. Itu kompleks, jadi pada tahapan awal, level pertama, proses pengerjaannya mungkin nggak teratur dan sering melewatkan deadline. Nah, dengan menerapkan peta jalan CMI,
Tim itu mulai mendokumentasikan proses, menerapkan standar pengujian dengan Laravel atau tools otomasi lainnya. Itu lebih masuk ke level 2 dan 3 gitu ya. Hingga akhirnya mampu memprediksi kualitas rilis berdasarkan metrik historis yang solid level 4 dan 5-nya. Oke. Lalu dari hasil belajar di sini kita yang pertama bisa membedakan verifikasi dan validasi secara tepat gitu ya. Jadi ini salah satu konsep paling klasik namun sering tertukar dalam rekayasa lunak. Mahasiswa harus mampu memahami perbedaan filosofis dan teknis dari keduanya. Verifikasi itu menjawab pertanyaan apakah kita membangun produk dengan benar. Nah, ini berfokus pada proses internal. Apakah kode yang ditulis sudah sesuai dengan dokumen spesifikasi arsitektur? Apakah sintaksnya bebas error? Atau apakah unit test berjalan mulus? Nah, kalau validasi lebih menjawab pertanyaan apakah kita membangun produk yang tepat. Ini berfokus pada kebutuhan pengguna akhir atau end user. Nah, konteks kalau dari proyek ya, misal saat mahasiswa sedang mengembangkan sebuah platform, misalnya sistem manajemen belajar kelas atau LMS tadi, fitur upload tugas mungkin secara teknis bekerja sempurna tanpa bug. Nah, dari sini verifikasinya berhasil. Tetapi jika antarmukanya terlalu membingungkan sehingga dosen kesulitan memberikan nilai, maka fitur tersebut gagal menyelesaikan masalah pengguna. Jadi validasinya gagal. Nah, lalu yang kedua, perancang eksperimen di hipotesis 5 langkah. Di kompetensi ini melatih mahasiswa untuk menggunakan pendekatan empiris saat melakukan debugging atau mengevaluasi kinerja sistem, menjauhkan mereka dari kebiasaan menebak-nebak, trial and error gitu ya. Nah, 5 langkah standar yang biasanya diadopsi meliputi observasi, mengidentifikasi anomali atau bug secara spesifik, misalnya aplikasi crash saat memuat data lebih dari 100 baris. Yang kedua, dari formulasi hipotesis, membuat dugaan teknis. Jadi misalnya kegagalan terjadi karena kehabisan memori akibat tidak adanya pagination pada query database. Yang ketiga, desain eksperimen. Jadi merancang skenario pengujian, misalnya diterapkan pagination limit 20 baris per halaman. Nah, yang keempat, eksekusi, menjalankan perubahan kode dan melakukan test case. Yang terakhir baru analisis dan kesimpulan, mengevaluasi log system untuk melihat apakah anomali hilang dan hipotesis terbukti. Lalu yang terakhir ada memetakan organisasi ke level pematangan atau K11 MMI. Jadi setelah mahasiswa menguasai evaluasi di tingkat kode, hipotesis, mereka didorong untuk melihat gambaran yang lebih besar di tingkat organisasi. Penerapan kompetensi mahasiswa diharapkan mampu menganalisis di kasus sebuah software house gitu ya, atau bahkan dinamika kelompok proyek mereka sendiri, lalu mengaudit tata kelola prosesnya. Contoh auditnya, jika sebuah tim mahasiswa selalu mengerjakan tugas dengan sistem kebut semalam, tidak ada pembagian tugas yang jelas dan kodenya berantakan, mereka harus mengidentifikasi bahwa tim tersebut berada di level 1 inisial CMI. Jadi dari situ mereka tidak tahu merumuskan langkah apa yang diperlukan untuk naik ke level 2, misalnya dengan mulai mendokumentasikan spesifikasi kebutuhan atau requirement dan jadwalnya rilis. Oke, untuk keterkaitan kurikulum yang pertama, K-Software Engineering, manajemen proyek, persyaratan, dan jaminan kualitas. Jadi area ini itu area inti dari disiplin RPL. Materi yang dibahas pada slide sebelumnya terhubung langsung ke elemen-elemen ini. Jadi manajemen proyek terkait erat dengan kerangka kerja SMI. Mahasiswa belajar bahwa mengelola proyek RPL yaitu bukan hanya tentang mengatur jadwal, tetapi juga menstandarisasi proses agar kualitasnya konsisten dan tidak bergantung pada satu atau dua program keunggulan saja. Jadi secara persyaratannya atau requirement-nya dan jaminan kualitas atau QA ini selaras dengan pengujian berbasis hipotesis, memastikan bahwa perangkat lunak bebas dari bug dan memenuhi apa yang diminta, memerlukan pendekatan evaluasi yang saintifik dan terukur, bukan sekedar tebakan acak gitu. Yang kedua ada KA sosial dan profesional. Praktisnya di sini komunikasi profesional dan tanggung jawab. Jadi kalau komunikasi profesional itu saat kita merumuskan hipotesis untuk sebuah bug atau mengusulkan perbaikan proses berstandar CMMI,
Diperlukan kemampuan mengkomunikasikan ide teknis yang kompleks kepada anggota tim lain atau memangku kepentingan secara logis dan berbasis data. Lalu yang kedua, dari tanggung jawabnya, itu membangun software berdampak pada pengguna akhir atau end user. Jadi mengevaluasi dan memelihara modul proses secara ketat adalah bentuk tanggung jawab etis seorang engineer untuk memastikan sistem yang dirilis aman, andal, dan tidak merugikan. Oke, dari definisi konsepnya, ini lebih ke ada beberapa elemen kuncinya ya. Jadi yang pertama ada observasi masalahnya. Di tahap pertama bukan menulis kode, melainkan mengamati anomali, bug, atau penurunan metrik pada peralatan yang sedang berjalan. Jadi observasi itu harus spesifik dan objektif, bukan sekedar aplikasinya lambat gitu aja. Jadi kalau dari ilustrasinya mungkin mahasiswa mengamati bahwa saat aplikasi mobile berbasis React Native tadi itu memuat daftar ratusan data praktikum. Nah, UI-nya mengalami lag dan frame rate-nya turun drastis. Terus yang kedua, dari rumusan hipotesis terukur. Berdasarkan observasi, engineer membuat dugaan cerdas mengenai penyebab masalah atau solusi potensial. Hipotesis ini wajib bisa diukur. Jadi format hipotesis yang baik biasanya menggunakan struktur jika A dilakukan maka B akan terjadi karena C. Jadi ada sebab dan akibatnya. Yang ketiga, eksperimen atau prototype. Jadi di sini itu pengujian dilakukan. Tim itu nggak langsung merombak seluruh arsitektur utamanya, melainkan membuat eksperimen terkendali dulu. Jadi ini bisa berupa pembuatan batch baru di repository atau membangun prototipe kecil, atau bahkan menulis test case khusus untuk memvalidasi hipotesis yang tadi, yang awal itu. Yang keempat, analisis data dan keputusan. Nah ini langkah terakhir mengevaluasi hasil dari eksperimen, itu menggunakan bukti nyata atau data metrik lalu mengambil keputusan teknisnya. Jika data mendukung hipotesis, solusi diterapkan di sistem utama. Tetapi jika data menolak hipotesis, engineer kembali ke langkah kedua untuk merumuskan hipotesis baru tanpa merusak basis kode produksi. Nah, lalu pertanyaannya kenapa di SE gitu ya? Nah, di SE ini berfungsinya sebagai interrekomendasi kenapa pendekatan pengujian berbasis hipotesis sangat krusial di industri modern. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada interior spec atau spesifik berlebih. Jadi kalau di dunia rekayasa peralatan lunak atau RPL ada kecenderungan psikologis atau psikologisnya yang disebut gold plating, di mana engineer menambahkan fitur-fitur ekstra yang menurut mereka keren, padahal pengguna akhir atau end usernya nggak minta itu. Nah, penggunaan hipotesis memaksa tim untuk memvalidasi asumsi sebelum menulis kode. Jadi jika nggak ada bukti bahwa pengguna memberikan fitur tersebut, maka fitur itu nggak akan dibuat. Nah, yang kedua, fokus di nilai. Pengguna peralatan lunak tradisional seringkali berfokus pada output. Jadi berapa banyak baris kode yang ditulis atau berapa banyak fitur yang rilis gitu ya. Nah, pendekatan hipotesis mengubah fokusnya menjadi outcome, dampak atau nilai apa yang dihasilkan dari fitur tersebut. Jadi setiap fitur itu harus memiliki justifikasi nilai bisnis atau fungsional yang jelas bagi penggunanya atau end user. Yang ketiga ada efisiensi. Konsep ini berkaitan erat dengan kurva biaya perubahan atau cost of change curve. Jadi menemukan kesalahan asumsi di akhir siklus pengembangan sangatlah mahal dan memakan waktu. Jadi menguji hipotesis melalui prototipe cepat atau A/B testing itu memvalidasi ide secara dini. Jika ide tersebut gagal, tim bisa langsung membuangnya tanpa harus melakukan rework atau kerja ulang. Jadi di back end, misalnya kita buat kerja seperti Laravel atau Liveware gitu ya, yang sudah terlanjur di coding dengan susah payah, itu pasti kan sulit untuk kita buat lagi dari awal. Yang terakhir ada budaya Kaizen. Nah ini filosofi bisnis dari Jepang yang berarti perbaikan terus menerus, ada continuous improvement, di mana alih-alih kita melakukan perombakan aplikasi secara masif dan sekali yang berisiko tinggi, tim melakukan perubahan kecil namun konstan.
berdasarkan data analitik dan hipotesis dari pengguna harian. Nah, kalau dari contoh industrinya ada studi kasus dari Fujifilm di tahun 2011. Nah, masalahnya kegagalan validasi fitur personal gitu ya. Dalam pengembangan produk lunak, tim itu seringkali menguji antarmuka atau UI dari prototipenya menggunakan data dummy seperti teks lorem ipsum atau foto stock gitu ya. Nah, Fujifilm itu nyoba memvalidasi apakah antarmuka kustomisasi photobook mereka mudah dan menarik untuk digunakan. Namun saat diuji dengan gambar acak, pengguna tidak bisa memberikan umpan balik yang bermakna atau feedback yang bermakna. Mereka hanya melihat fitur secara dangkal tanpa bisa mengevaluasi apakah sistem tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan personalisasi mereka. Dari solusinya, mereka menginjeksi data asli ke prototipe gitu ya. Jadi Fujifilm merancang eksperimen baru berdasarkan hipotesis interaksi pengguna akan berubah drastis jika mereka memiliki kepentingan terhadap data yang ada di layar. Jadi alih-alih memberikan purwarupa kosong gitu, tim pengembang meminta calon pengguna untuk membawa dan mengunggah koleksi foto pribadi mereka sendiri. Misalnya foto liburan keluarga atau wisuda ke dalam sistem prototipe tersebut untuk diuji. Nah, dari hasilnya ikatan emosional membawa validasi yang akurat. Jadi hasil dari eksperimen Fujifilm ini sangat transformatif dan menjadi referensi klasik dalam studi antarmuka manusia komputer dan RPL. Jadi begitu pengguna melihat foto orang-orang yang mereka cintai di dalam sistem, ikatan emosional langsung terbentuk. Jadi mereka tiba-tiba menjadi sangat kritis dan memberikan umpan balik yang real gitu. Misalnya, tolong template ini memotong wajah anak saya, atau saya butuh ruang lebih besar di bawah foto ini untuk menulis tanggal. Namun balik semacam inilah yang validasi apakah produk yang sedang dibangun sudah tepat sasaran. Nah, kita masuk di traditional testing. Di sini fokus pada verifikasi. Jadi penilaian ini itu apa yang secara default sering dipikirkan oleh mahasiswa ketika mendengar kata testing atau pengujian gitu ya. Jadi dari fokusnya apakah produk dibangun dengan benar. Ini sebenarnya tentang proses internal dan kebutuhan teknis. Evaluasinya berpusat pada pertanyaan, apakah arsitekturnya sudah sesuai atau apakah algoritmanya efisien gitu. Tujuannya mencari bug dan konformitas spesifikasinya. Jadi fokusnya di sini memastikan produk itu bekerja sesuai dengan dokumen spesifik kebutuhannya atau SRS. Nah, yang kedua ada hipotesis based testing, itu fokus pada validasi. Jadi ini tingkatan selanjutnya yang menggunakan seorang coder biasa dengan software engineer yang matang secara manajerial gitu ya. Jadi fokusnya di sini apakah kita membangun produk yang benar. Nah, ini bergeser dari layar komputer ke dunia real. Kode ditulis mungkin sempurna tanpa cacat, tetapi pertanyaannya adalah apakah ini produk yang tepat untuk memanjakan masalah pengguna. Nah, tujuannya di sini itu sebagai pembelajaran dan asumsi busting. Nah, jadi menganjurkan asumsi. Karena ketika kita buat sesuatu nggak boleh pergi dari asumsi kita pribadi. Jadi kalau dalam pengembangan produk lunak, tim itu seringkali bekerja berdasarkan asumsi tentang apa yang diinginkan pengguna. Pengujian berbasis hipotesis dirancang khusus untuk memvalidasi atau seringkali menganjurkan asumsi-asumsi ini dengan menggunakan data empiris atau bukan ego-ego pengembangnya. Oke, kita masuk di metodologinya. Di sini ada 5 langkah. Langkah pertama, observasi dan analisis target. Di sini fondasi absolut dari metodologi pengujian berbasis hipotesis. Tanpa observasi yang tajam, hipotesis yang dirumuskan pada langkah selanjutnya hanya akan menjadi tebakan kosong. Jadi tahap ini memaksa engineer untuk menjauh dari barisan kode cetak dan benar-benar menyelami dunia real dari penggunanya. Nah, yang pertama ada aktivitas utamanya. Main activities di sini lebih ke empati dan menggali konteks. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan masalah yang tidak kita pahami. Nah, identifikasi penggunanya terkait secara spesifik ya. Hindari definisi luas seperti semua orang. Jadi pengguna harus spesifik. Sebagai contoh praktis saat membedah materi ini,
kita bisa mengambil studi kasus pengembangan sistem LMS tadi itu. Di pengguna targetnya itu harus dipisah secara spesifik. Apakah ini antar muka untuk mahasiswa semester awal yang membuat tugas atau untuk dosen yang sedang melakukan grading otomatis. Jadi keduanya memiliki masalah yang sama sekali berbeda. Nah, selanjutnya kita memahami konteks tugas dan masalahnya. Mengamati bagaimana pengguna saat ini menyelesaikan tugas mereka atau sebelum ada solusi baru, dan di mana mereka merasa frustasi. Nah, lalu kita bisa mengambil risiko prioritas, menentukan masalah mana yang paling mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jika masalah tersebut tidak dipecahkan, apakah produknya akan gagal gitu kan. Dari artefak ini wujud fisik atau dokumen hasil dari aktivitas observasi yang tadi. Jadi dalam RPL hasil observasi itu tidak boleh hanya berupa ingatan verbal, melainkan harus didokumentasikan, harus ditulis gitu ya, harusnya dicatat. Jadi dari persona pengguna, profil fiktif tetapi berbasis data real yang mewakili kelompok pengguna target. Ini mencakup demografi, motivasi, dan kebiasaan teknologi mereka. Misalnya seberapa fasih mereka menggunakan aplikasi mobile. Yang kedua ada user journey map. Di sini visualisasi langkah demi langkah yang dilalui pengguna untuk mencapai tujuan tertentu saat ini, lengkap dengan emosi atau rintangan di setiap langkahnya. Kalau product statement itu kalimat lugas dan gak terbantahkan yang mendefinisikan masalah inti. Misalnya, dosen menghabiskan rata-rata 3 jam ekstra per minggu hanya untuk merekap nilai kuis secara manual karena sistem saat ini tidak tersinkronisasi. Nah, tips praktisnya di sini itu pertama, gunakan data nyata, bukan asumsi. Jadi jangan menebak apa yang mahasiswa atau pengguna inginkan. Lakukan wawancara, sebar survei, atau lihat log data pengguna dari sistem yang sudah ada. Jadi fokus pada pain point terbesar. Misal pain pointnya adalah titik-titik di mana pengguna merasa paling kesulitan atau membuang banyak waktu. Nah, menyelesaikan satu pain point yang besar itu jauh lebih berharga daripada menambahkan 5 fitur minor yang keren tapi tidak terlalu dibutuhkan. Jadi nggak sesuai dengan targetnya. Nah, yang terakhir itu melibatkan stakeholder sejak awal. Jadi komunikasi dengan pemangku kepentingan itu sangat krusial di tahap awal untuk memastikan bahwa masalah yang coba dipecahkan itu selaras dengan tujuan strategi organisasi. Tahapan kedua itu rumusan hipotesis. Jadi di sini jantung dari pendekatan ilmiah dalam penguatan lunak. Kalau langkah pertama tadi tentang menemukan masalah yang tepat, di langkah kedua ini tentang merumuskan tebakan terdidik mengenai solusinya sebelum kita menulis satu baris kode pun. Jadi kalau dari main activitiesnya, aktivitas utama ini dibuat pernyataan jika maka yang terukur. Ini mengubah keluhan pengguna menjadi rencana aksi. Misalnya, saat mengamati kendala manajemen kelas, rumusan hipotesisnya bisa berupa jika kita mengimplementasikan fitur otomasi rekap nilai, maka waktu yang dihabiskan dosen untuk administrasi akan berkurang. Nah, prioritaskan hipotesis berdasarkan dampak dan risiko. Tidak semua ide itu harus langsung diuji. Mahasiswa harus diajarkan memilah mana hipotesis yang dampaknya paling besar terhadap kelangsungan proyek dan mana yang risikonya paling mematikan jika ternyata asumsi mereka salah. Nah, ditentukan kriteria dan keberhasilan. Hipotesis harus memiliki angka pasti untuk menghindari perdebatan subjektif nantinya. Jadi kalau kita pakai contoh sebelumnya ya, kriteria keberhasilannya misalkan waktu administrasi akan berkurang minimal 40% pada masa uji tengah semester. Nah, dari artefaknya ini daftar hipotesis menggunakan template standar industri untuk membingkai pemikiran. Kami percaya bahwa otomatisasi rekap nilai di LMS akan menghasilkan penghematan waktu 40% untuk dosen atau pengajar. Nah, format ini
menjaga agar tim tetap fokus pada siapa penggunanya dan apa nilainya, bukan sekadar fiturnya. Kalau dari roadmap validasinya, jadwal konkret kapan hipotesis ini akan diuji. Tanpa tenggat waktu, pengujian hipotesis seringkali tertunda oleh rutinitas coding harian. Nah, tipsnya di sini memastikan hipotesis dapat disangkal atau falsifiable. Jadi ini konsep dasar metode ilmiah. Sebuah hipotesis harus dirancang sedemikian rupa sehingga bisa dibuktikan salah jika kita membuat metrik keberhasilan yang terlalu ambigu. Misalnya, pengguna akan merasa lebih senang. Nah, ini kan kita akan selalu mencari-cari alasan bahwa membenarkan bahwa fitur yang kita buat sudah berhasil. Terus, mulai dari hipotesis yang paling beresiko. Asumsinya lompatan iman gitu ya. Nah, adalah asumsi paling fundamental yang menopang seluruh proyek. Jika asumsi ini salah, maka seluruh proyek akan hancur. Nah, mahasiswa harus menguji asumsi ini di minggu-minggu pertama, jangan menunggunya di akhir semester. Yang ketiga, jadi kalau langkah sebelumnya itu fokusnya di ide dan rumusan teoretis gitu ya. Langkah ketiga ini lebih ke momen di mana ide tersebut diubah menjadi bentuk visual atau fisik yang nyata agar bisa diinteraksikan oleh pengguna. Tujuan utama di tahap ini bukanlah membangun produk yang sempurna dan siap rilis, melainkan membuat wujud representasi yang cukup baik. Jadi replikanya, prototipenya, untuk memulihkan atau membantah hipotesis yang telah dirumuskan. Aktivitasnya di sini itu membangun representasi solusi minimum atau MVP, minimum viable product. Jadi ini versi paling dasar dari fitur kita yang masih bisa digunakan untuk mengumpulkan umpan balik atau feedback. Jika kita menguji konsep aplikasi pemesan makanan, MVP-nya mungkin hanya satu layar menu dan satu tombol pesan tanpa perlu sistem keranjang belanja yang rumit. Nah, lalu fokus pada fitur inti yang diuji. Mahasiswa seringkali tergoda untuk mempercantik elemen pendukung seperti animasi login atau profil pengguna. Di tahap ini mereka harus mendisiplinkan diri untuk hanya membangun bagian yang terkait relation dengan hipotesis. Jadi difokuskan. Yang terakhir ada menyiapkan skenario pengujian. Prototype itu tidak bisa dilempar begitu saja kepada pengguna. Engineer harus merancang skenario atau konteks. Misalnya, bayangkan kita sedang terburu-buru mendaftar kelas pengganti. Nah, coba pakai layar ini untuk menyelesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit. Dari artefaknya itu ada prototype software. Ini artefak paling umum, jadi biasanya berupa wireframe atau mockup interaktif yang dibuat menggunakan tools desain seperti Figma atau Adobe XD, Canva, di mana tombolnya bisa diklik untuk berpindah layar, seolah-olah aplikasinya sudah hidup. Nah, dari prototipe fisik, jika sistem yang dikembangkan melibatkan integrasi perangkat keras atau IoT misalnya, maka perwarupa fisiknya juga harus disiapkan meskipun menggunakan material sementara. Contohnya kayak kardus atau microcontroller sederhana gitu. Yang terakhir ada skrip pengujian. Ini dokumen esensial yang sering terlupakan. Jadi skrip berisi panduan langkah-langkah, pertanyaan observasi, dan tugas spesifik yang akan diberikan kepada tester atau pengguna uji. Skrip memastikan pengujian berjalan objektif dan terstandar untuk setiap pengguna. Nah, tipsnya di sini fake it until you make it gitu ya. Ini filosofi inti prototyping modern. Jadi kita nggak perlu menyusun database SQL yang kompleks atau merancang arsitektur backend, API atau servernya di tahap ini. Cukup buat desain UI-nya atau front-end-nya yang terlihat hidup gitu. Jadi ketika kita tombol simpan diklik, itu mengarah ke layar berhasil statis. Ini menghemat waktu pengembangan secara drastis dari hitungan bulan jadi hitungan hari. Lalu yang terakhir ada pakai data dummy yang realistis. Jadi kita mengingat kembali di studi kasus yang telah dibahas sebelumnya, pengguna nggak bisa cuma ngasih feedback yang emosional atau akurat jika dia teguhan pada teks lorem ipsum atau gambar-gambar yang kosong gitu ya.
kita harus pakai nama, foto, atau teks contoh yang terasa nyata atau real dari penggunanya. Jika masalah privasi sudah ditangani, itu simulasinya terasa natural. Yang keempat, verifikasi pengguna. Ini momen pembuktian, jadi momen of truth. Di sini kerangka pengujian berbasis hipotesis setelah prototipe selesai dibuat. Di langkah ketiga, fase ini itu saat dimana prototipe tersebut dihadapkan langsung dengan pengguna nyata untuk melihat apakah hipotesis awal terbukti atau terbantahkan. Aktivitasnya yang pertama, melakukan sesi pengujian dengan pengguna target. Pengujian tidak boleh dilakukan oleh sesama anggota tim pengembang karena mereka sudah memiliki bias dan tahu cara kerja sistemnya. Pengujian harus melibatkan orang-orang yang sesuai dengan persona yang dibuat di langkah pertama. Observasi perilaku bukan hanya opini ya. Ini adalah prinsip krusial dalam RPL modern. Terkadang pengguna mengatakan, aplikasi ini mudah digunakan. Agar sopan, namun layar menunjukkan mereka salah menekan tombol berulang kali. Perilaku fisik atau interaksi klik jauh lebih jujur daripada opini verbal mereka. Nah, yang terakhir, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif memberitahu apa yang terjadi, misalnya 4 dari 5 pengguna gagal login, sedangkan kualitatifnya memberitahu mengapa hal itu terjadi. Misalnya, tombol login tidak terlihat karena warnanya membaur dengan latar belakang, kurang jelas warnanya. Lalu ada metrik kuncinya atau key metrics. Metrik ini fungsinya untuk mengubah observasi yang subjektif menjadi angka-angka yang terukur secara objektif, sehingga tim dapat mengambil keputusan berbasis data. Yang pertama ada success rate, pengguna yang berhasil. Ini metrik yang paling biner. Jadi apakah pengguna berhasil menyelesaikan skenario tugas yang diberikan, misalnya menyelesaikan pembayaran atau mereka menyerah, drop off gitu ya. Lalu yang kedua, itu waktu penyelesaiannya. Jadi meskipun pengguna berhasil menyelesaikan tugas, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika hipotesisnya adalah mempercepat proses administrasi, maka waktu penyelesaian di prototipe harus lebih singkat daripada sistem yang lama. Karena kalau sama berarti kan gak efisien gitu. Yang ketiga, ini skala kegunaan sistem, skornya gitu. Jadi sistem usability scale atau SOS ini kuesioner standar industri yang terdiri dari 10 pernyataan seperti saya merasa sistem ini terlalu rumit. Nah, pengguna mengisinya. Setelah pengujian selesai, mereka akan dihasilkan skor akhir dari 0 sampai 100 yang mengukur tingkat kelayakan pakai atau usability perangkat lunak secara keseluruhan. Tipsnya di sini, jangan memandu pengguna, biarkan mereka eksplorasi secara langsung. Jadi ini kesalahan paling umum. Jika pengguna kebingungan, fasilitator itu nggak boleh langsung kasih tahu. Klik tombol biru di pojok kanan atas. Jadi jika aplikasi membutuhkan panduan langsung oleh pembuatnya agar bisa berfungsi, berarti antarmuka atau desain sistemnya telah gagal. Lalu yang kedua, merekam sesi untuk analisis mendalam, memperhatikan layar, mencatat waktu, dan melihat ekspresi wajah pengguna sekaligus adalah hal yang mustahil dilakukan oleh satu orang. Merekam sesi, baik layar maupun wajah pengguna, memungkinkan tim untuk memutar ulang dan menganalisis setiap friksi atau kebingungan pengguna secara detail. Nah, yang terakhir kita pakai metode think aloud gitu ya. Ini teknik emas dalam riset pengguna. Jadi mintalah pengguna untuk menyuarakan apapun yang ada di pikiran mereka saat mengobrol dengan aplikasi. Jadi misalnya, saya sedang mencari tombol simpan, tapi saya tidak melihatnya. Mungkin ada di menu dropdown ini. Oh, ternyata bukan. Nah, kalimat-kalimat ini akan langsung mengungkap kelemahan desain mental mode aplikasi yang sedang diuji. Yang terakhir, revolusi spesifikasi. Jadi di tahapan ini asumsi dikesampingkan dan keputusan strategis diambil murni berdasarkan data empiris yang diunggulkan pada fase keempat, di fase verifikasi. Tapi ini sangat penting untuk ditekankan di kelas agar kita nanti memahami bahwa spesifikasi perangkat lunak bukanlah dokumen mati, melainkan dokumen hidup yang berevolusi. Jadi yang pertama dari aktivitas utamanya menganalisis hasil verifikasi dan kriteria sukses.
data yang terkumpul itu dihadapkan langsung dengan kriteria angka pasti yang sudah ditetapkan di langkah kedua. Apakah target penghematan waktu tercapai? Lalu diambil keputusan dari pivotnya, preserve-nya, atau kill-nya. Ini adalah konsep fundamental dari metode Whelan. Jadi kalau preserve-nya pertahankan itu jika data mendukung hipotesis. Fitur dilanjutkan ke coding penuh, misalnya mulai membangun backend dengan Laravel atau Liveware. Kalau pivot ini mengubah arah. Jadi jika masalahnya tervalidasi tetapi solusinya salah, arah desain diubah. Misalnya antar muka relatifnya terasa terlalu rumit oleh pengguna sehingga tata letaknya dirombak sebelum dikembangkan lebih jauh. Atau yang ketiga, kill, hentikan gitu ya. Jika pengguna sama sekali tidak menggunakan fitur tersebut, batalkan pembangunannya secara total dan menghemat waktu. Nah, setelah itu perbarui spesifikasi teknis. Jadi konsekuensi dari keputusan di atas yang sebelumnya ini, pembaruan pada software rekonstruksi atau SRS atau dokumentasi dari awal agar sesuai dengan arah yang baru. Dari artefak, hasil dari langkah ini berupa dokumen keputusan yang akan menjadi panduan bagi tim developer untuk siklus sprint berikutnya. Ada laporan validasi. Di sini dokumen ringkas biasanya 1-2 halaman gitu ya, yang merangkum temuan utama dari sisi pengujian, menunjukkan bagian mana dari prototipe yang berhasil dan mana yang membuat pengguna frustasi. Nah, yang kedua ada backlog revisi, daftar perbaikan atau penambahan fitur yang langsung dimasukkan ke dalam produk backlog untuk segera dikerjakan oleh tim. Yang ketiga ada spesifikasi update, jadi dokumen spesifikasi final yang sudah direvisi dan siap dieksekusi menjadi production code, misalnya untuk diimplementasikan ke dalam proyek seperti LMS. Tipsnya di sini, iterasi cepat itu kunci. Jadi semakin cepat tim bisa melewati 5 langkah ini, semakin kecil risiko proyek tersebut gagal. Validasi ide dan hitungan hari menggunakan perwarupa jauh lebih murah daripada menyadarinya setelah berbulan-bulan menulis kode. Yang kedua, jangan takut membuang fitur yang tidak valid. Ini membantu kita menghindari sangka solusi. Jadi keengganan membuang sesuatu karena sudah terlanjur menghabiskan waktu untuk merancangnya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu eman gitu ya. Membuang fitur yang buruk di tahap prototipe adalah sebuah keberhasilan, bukan kegagalan. Yang terakhir, dokumentasikan alasan keputusan, ada decision log-nya. Jadi seringkali tim itu lupa kenapa sebuah fitur diubah atau dihapus 6 bulan lalu. Nah, decision log ini mencatat rasionalisasinya di balik setiap pivot atau kill, menjaga agar tim atau kolaboratornya tidak mengulangi kesalahan atau perdebatan yang sama di masa depan. Oke, kita bahas CMI. Dari definisinya, CMI itu kerangka kerja atau framework yang merangkum best practice atau praktik terbaiknya di industri peran lunak. Ini digunakan untuk menilai seberapa dewasa proses kerja sebuah organisasi. Nah, kalau dari tujuan utamanya, kenapa CMI ini penting? Nah, yang pertama, bisa memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, memastikan perangkat lunak yang dirilis benar-benar menyelesaikan masalah. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Proses yang terstandarisasi akan otomatis menekan jumlah bug atau kegagalan sistem sebelum sampai ke tangan pengguna. Yang ketiga, mengurangi risiko pengembangan. Ini sangat relevan untuk proyek dengan kompleksitas tinggi, seperti pengembangan prototipe lingkungan dari VR atau LMS yang skala besar, di mana kesalahan arsitektur di awal bisa berakibat fatal pada jadwal dan anggaran rilis. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan pasar dan reputasi. Framework ini seringkali menjadi tolak ukur bagi klien sebelum memberikan tender proyek IT kepada sebuah software house gitu misalnya. Kalau dari stage representasinya, pendekatan bertahap. Nah, di sini konsep jalur terstruktur pendekatan ini memandang
perbaikan proses sebagai anak tangga yang harus dinaiki secara berurutan. Jadi organisasi itu dievaluasi dan diberikan label kematangan, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau karakteristiknya, standarisasi menyeluruh itu menggunakan sekumpulan proses area yang sudah baku, ada step levelnya, jadi fondasi level berikutnya, terus ada fondasi bertahap dan sampai ke kebutuhan benchmarking gitu ya. Nah, di continuous representation ini ibaratnya lebih ke perbaikan proses seperti kita naik tangga. Secara keseluruhan, pendekatan continuous ini lebih mirip seperti organisasi bebas memilih area mana yang ingin diperbaiki terlebih dahulu gitu, jadi bisa milih. Secara konsep dasarnya dan perbedaan level di pendekatan stage yang tadi, organisasi itu diukur menggunakan maturity level. Di pendekatan continuous, ukuran levelnya itu capability level. Jadi untuk setiap area proses level 0 itu misalnya ya, level 0 berarti proses tersebut tidak dilakukan atau incomplete, sedangkan level 5 berarti proses tersebut terus dioptimalkan atau optimasi. Jadi kalau dari karakteristiknya, fleksibel, memilih proses area prioritas. Jadi tim itu nggak dipaksa mengikuti urutan kaku. Misalnya saat kita mau menggambar platform yang kompleks seperti LMS, jika masalah terbesar tim saat ini adalah sistem sering crash, setelah pembaruan fitur, mereka bisa memilih untuk memfokuskan 100% usaha mereka hanya pada area proses konfigurasi manajemen atau aplikasinya, tanpa harus peduli dengan area proses lainnya untuk sementara waktu. Yang kedua, mengukur kapabilitas per area proses individual. Jadi alih-alih kita memberikan label perusahaan X berada di level 2, pendekatannya lebih spesifik. Penilaiannya berbunyi, tim kita sudah mencapai level 3 untuk manajemen kebutuhan atau requirement, tetapi masih di level 1 untuk pengujian otomatis gitu. Di yang ketiga, ada fokus pada mitigasi risiko spesifik. Ini penilaian pragmatis. Jadi tim mengidentifikasi titik pendarahan paling parah di proyek mereka dan memperbaikinya. Jika mahasiswa sedang membangun aplikasi mobile dan antarmukanya selalu gagal memenuhi ekspektasi pengguna awal, mereka bisa langsung meningkatkan kapabilitas di area validation untuk memitigasi risiko produk ditolak pengguna. Dari hasil akhirnya, profil kapabilitas area proses. Jadi hasil dari audit CMMI yang tipe continuous ini ya, ini bukan satu angka tunggal, melainkan sebuah profil grafik, biasanya berupa diagram jaring laba-laba atau radar gitu, yang menunjukkan kekuatan dari kelemahan tim di berbagai area proses yang berbeda. Ini memberikan gambaran diagnostik yang lebih kaya bagi manajer proyek. Oke, kita masuk di maturity level. Mulai dari level 0 dulu ya, incomplete, tidak lengkap. Jadi di sini ad hoc-nya dan tidak diketahui. Malah di lapangannya ad hoc itu berarti segala sesuatunya dikerjakan secara mendadak, reaktif dan tanpa pernyataan. Tidak ada dokumentasi spesifikasi, tidak ada rencangan antar muka, dan tidak ada pembagian tugas yang terstruktur. Jika ditanya bagaimana sebuah fitur bisa berjalan, pengembangnya mungkin akan menjawab, saya juga nggak tahu, yang penting kodenya nggak error gitu. Yang kedua, pekerjaan mungkin selesai atau enggak. Nah, keberhasilan proyek di level ini murni bertumbuh pada keberuntungan atau ada 1-2 hero gitu ya. Jadi nggak ada sistem yang menolong proyek. Jika programmer utama di tim tersebut sakit, sibuk atau kehilangan motivasi, proyek otomatis lumpuh total. Dari tujuan prosesnya nggak terpenuhi, jadi karena dari awal nggak ada tujuan yang terukur atau kriteria keberhasilan didefinisikan seperti metrik yang pada pengujian berbasis hipotesis, tim akan kebingungan menilai apakah aplikasi mereka buat sudah layak rilis atau masih penuh kecacatan gitu ya, karena fokusnya sekadar mengukur kewajiban. Yang terakhir, tidak ada standar organisasi. Jadi ekosistem kerjanya sangat individualis. Setiap anggota tim memiliki kebiasaan penulisan kode atau coding style sendiri.
Tidak ada panduan penamaan variabel dan tidak ada manajemen versi yang jelas. Lalu nomor 1 di inisial. Di sini beda dengan level 0, di mana pekerjaan itu seringkali terbengkalai atau nggak selesai sama sekali. Organisasi atau tim di level 1 ini biasanya berhasil menyelesaikan pekerjaan tetapi dengan harga yang sangat mahal. Ini adalah level default bagi kebanyakan tim pengembang pemula atau startup awal. Jadi tidak dapat diprediksi dan reaktif. Jadi kalau tim bekerja tanpa perencanaan yang solid, mereka tidak mengantisipasi masalah, melainkan hanya bertindak ketika masalah itu sudah meledak gitu. Budaya kerja utamanya adalah firefighting, jadi pemadaman kebakaran. Nah, di sini ada juga pekerjaan selesai tapi sering terlambat. Proyek pada akhirnya memang dikirimkan ke klien, tetapi jadwal rilisnya atau deadline-nya hanyalah formalitas yang hampir selalu dilanggar. Tidak ada metode estimasi beban kerja yang rasional. Bisa juga sering melebihi anggaran atau overbudget. Jadi karena jadwalnya meleset, biaya pengembangannya membengkak. Jadi pengembang harus dibayar lembur untuk menambah lebak yang terus munculan akibat kode yang ditulis secara terburu-buru. Yang terakhir, kualitas rendah dan risiko tinggi. Jadi tanpa adanya standar pengujian yang jelas, seperti yang kita bahas di hipotesis tadi, kode yang dirilis seringkali rapuh gitu ya. Ini menciptakan risiko tinggi. Jadi menyentuh satu baris kode untuk menambah fitur baru bisa merusak 3 fitur lama yang sudah berjalan misalnya. Yang kedua, di manage ini tim pengembang mulai keluar dari zona Oke, di level kedua ini tim pengembang mulai keluar dari zona kekacauan reaktif di level 1 dan mulai menerapkan kedisiplinan manajerial dasar. Jadi ini fase transisi di mana ada kepahlawanan individu gitu ya, mulai digantikan oleh keteraturan sistem. Nah, ini dikelola pada tingkat proyek. Jadi kedisiplinan tata kelola sudah ada, tetapi masih bersifat lokal atau parsial. Artinya praktik terbaik ini diterapkan secara mandiri per proyek, belum menjadi standar baku di seluruh departemen atau perusahaan. Manajer proyek A mungkin sangat rapi, sementara proyek B di perusahaan yang sama masih sedikit berantakan. Yang pertama, proyek direncanakan, dilakukan, diukur. Jadi tim itu nggak lagi langsung terjun menulis kode secara membabi buta. Mereka meluangkan waktu di awal untuk membuat estimasi dari waktunya, beban kerjanya, dan sumber dayanya, mengeksekusi secara rencana tersebut gitu ya, lalu mengukur kemajuannya secara berkala. Yang kedua, persyaratan dikelola dengan baik. Jadi manajemen kebutuhan atau requirement manajemennya itu fondasi dari CMI level 2. Tim memastikan bahwa apa yang diminta oleh pemangku kepentingan didokumentasikan dengan jelas sebelum dikerjakan. Ini sangat krusial untuk mencegah scope creep. Jadi fenomena di mana fitur tersebut bertambah di luar kesepakatan awal tanpa penyusunan waktu. Yang terakhir, risiko lebih rendah dari level 1. Jadi karena jadwal mulai terukur dan daftar kebutuhan terdokumentasi, risiko kegagalan proyek yang fatal seperti aplikasi tidak selesai, pembengkakan dana tajam, atau hasil akhir yang melenceng jauh dari permintaan itu menurun secara signifikan. Yang ketiga, define atau ditetapkan. Jadi kalau di level 2 itu fokusnya pada kedisiplinan satu tim atau satu proyek yang terisolasi. Nah, di level ketiga jadi menarik ruang lingkupnya menjadi jauh lebih luas. Di level ini kebiasaan baik dari satu proyek dianggap menjadi standar resmi seluruh organisasi. Jadi proaktif bukan reaktif. Tim itu nggak lagi menunggu bug muncul di production lalu panik memperbaikinya. Mereka secara aktif mencegah masalah sebelum terjadi menggunakan panduan standar yang sudah teruji. Yang pertama, standar organisasi memandu lintas proyek. Jadi kesuksesan sebuah proyek tidak lagi bergantung pada preferensi manajer proyek tertentu. Perusahaan memiliki satu pedoman tata kelola universal yang harus
diikuti oleh semua tim terlepas dari proyek apa yang sedang mereka kerjakan. Yang kedua, proses dikarakterisasi dengan baik. Jadi setiap prosedur memiliki dokumentasi yang jelas, tujuan spesifik, kriteria yang masuk dan kriteria keluar gitu ya. Tidak lagi ambiguitas mengenai bagaimana kita biasanya melakukan hal ini di sini. Lalu yang terakhir ada fokus pada standarisasi proses. Jadi standarisasi menciptakan efisiensi melalui penggunaan ulang atau reusability. Jika satu tim berhasil membuat komponen keamanan yang sangat kuat di sebuah proyek, komponen dan metodenya standarisasi untuk digunakan oleh proyek-proyek lain di masa depan. Diadopsi istilahnya. Oke, di tahapan keempat ini lebih ke dikelola secara kuantitatif ya. Jadi fokusnya di sini menciptakan standar dan prosedur baku. Jadi mengambil langkah lompatan dengan menerapkan kontrol statistik dan matematis yang ketat terhadap proses-proses yang tadi itu. Di level ini, insting dan pikiran manajerial digantikan sepenuhnya oleh data yang solid. Nah, diukur dan dikendalikan. Maknanya di tingkat ini kualitas perang lunak dan pelajaran proses pengembangan tidak lagi dinilai menggunakan observasi kualitatif. Misalnya, kodenya terlihat rapi atau tim bekerja dengan baik. Semuanya itu harus diukur secara presisi dengan data. Yang pertama, organisasi berbasis data ya, data driven gitu ya. Jadi setiap keputusan, baik itu keputusan teknis terkait arsitektur aplikasi maupun keputusan manajerial terkait dengan waktu atau deadline, itu didorong murni oleh wawasan dari data statistik historis. Yang kedua, sasaran kinerja kuantitatif ditetapkan. Jadi tujuan organisasi tidak lagi menggunakan pernyataan yang ambigu atau kalimat motivasi kosong. Sasaran diterjemahkan menjadi angka atau KPI yang tidak bisa diperdebatkan. Yang terakhir ada prediktif dan selaras dengan stakeholder. Jadi karena tim secara konsisten mengukur kinerja mereka dari kecepatan kerja, rata-rata bug per release dan lainnya gitu ya. Mereka memperoleh kemampuan manajerial tertinggi. Kemampuan prediksi, hal ini memungkinkan tim untuk menjelaskan ekspektasi dengan memangku kepentingan atau stakeholder secara sangat akurat. Nah, yang terakhir optimizing atau pengoptimalan. Kalau di level 4 kita fokusnya pada pengendalian proses menggunakan metrik dan statistik secara ketat. Di level ini kita pakai fondasi angka tersebut, bukan sekadar untuk mempertahankan status quo, melainkan untuk mendorong batas-batas efisiensi dan menciptakan terobosan. Nah, di sini stabil namun fleksibel gitu ya. Jadi makna di sini lebih ke merangkum esensi dari level kelima. Organisasi sangat stabil karena didukung oleh data kuantitatif yang presisi. Namun, di saat yang bersamaan, proses mereka tidak kaku oleh birokrasi. Jadi mereka memiliki kebebasan dan kapasitas untuk mengubah cara proyek secara dinamis tanpa takut merusak infrastruktur dasarnya. Yang pertama, fokus pada perbaikan berkelanjutan. Jadi di level ini filosofi Kaizen tadi itu mendarah daging dalam banyak tim. Jadi fokusnya bergeser dari menembus akar masalah menjadi pencegahan cacat struktural. Tim memperbaiki proses yang sebenarnya tidak rusak agar menjadi lebih sempurna. Yang kedua, dibangun untuk respon cepat atau agility. Jadi kematangan organisasi di level 5 berfungsi sebagai katalisator kecepatan, bukan menghambat. Organisasi sangat adaptif terhadap guncangan pasar, feedback pengguna, atau kemunculan teknologi baru. Yang terakhir, inovasi terus-menerus. Karena sebagian besar proyek rekayasa rutin seperti pencarian error, integrasi database, dan periode server sudah diukur dan diotomatisasi, energi dan ruang mental software engineer sepenuhnya dialihkan untuk kreativitas murni dan mempunyai masalah yang kompleks. Jadi masalahnya sudah berbeda lagi gitu. Oke, kita masuk di capability level. Jadi kalau level di sini merepresentasikan kondisi paling dasar di mana sebuah proses belum terbentuk dengan baik atau bahkan tidak ada sama sekali gitu ya, di level 0, incomplete. Nah, ini ada pendekatan tidak utuh. Jadi fokus utamanya di level ini ketiadaan sistem yang utuh. Tim
beroperasi tanpa prosedur standar, sehingga cara mereka menyelesaikan masalah sangat bergantung pada improvisasi dadakan. Nah, rinciannya pertama ada proses parsial atau tidak dilakukan. Tahapan pengerjaan proyek seringkali terputus-putus atau dikerjakan setengah jalan. Langkah-langkah esensial dalam rekayasa perangkat lunak seperti analisis risiko atau penilaian arsitektur mungkin dilewati sepenuhnya demi langsung melakukan coding. Ini nggak mengikuti SDLC. Tujuan spesifik area prosesnya nggak terpenuhi. Karena eksekusi prosesnya terpotong-potong, target utama dari proyek tersebut gagal dicapai. Misal, jika tim sedang berada di fase pengujian, tujuan spesifik untuk menemukan dan memvalidasi bug tidak akan terpenuhi karena skenario pengujiannya tidak pernah dirancang dengan benar. Nah, yang terakhir ada kinerja yang konsisten. Ini adalah hasil akhir dari ketiadaan proses. Jadi tanpa panduan baku, kualitas keluaran jadi sangat fluktuatif. Kesuksesan sebuah tugas biasanya hanya didasarkan pada keberuntungan atau kerja keras ekstrim dari satu atau dua individu, bukan karena sistem yang andal gitu ya. Akibatnya tim tidak bisa menjanjikan hasil atau jadwal yang pasti untuk proyek-proyek berikutnya. Level pertama, initial atau perform. Jadi di sini biasanya menandakan anggap pertama sebuah tim keluar dari status incomplete gitu. Jadi di level ini fokus utamanya menangani isu kinerja dasar. Artinya tim sudah mulai bekerja untuk menghasilkan sesuatu meskipun prosesnya masih jauh dari kata ideal. Nah, ini praktik awal dilakukan. Ini berbeda dengan level 0 yang sama sekali tidak memiliki proses. Di level 1 tim sudah mulai menerapkan beberapa praktik RPL dasar. Nah, tim mungkin mulai menulis baris kode, membuat sketsa antar muka kasar, atau mengatur database sederhana. Pekerjaannya nyata sudah mulai dieksekusi, meskipun metode yang digunakan masih merupakan improvisasi dan belum terstruktur dengan baik. Tujuan spesifiknya terpenuhi. Ini yang membedakan krusial ya dengan level 0 tadi. Jadi di level 1, tim berhasil menyelesaikan pekerjaan. Jika tujuan spesifiknya adalah membuat halaman login, maka halaman login tersebut pada akhirnya terbuat dan berfungsi dengan baik. Mereka mampu memberikan hasil nyata kepada klien atau stakeholder terlepas daripada kacaunya proses di balik layar dan mencapai hasil tersebut. Nah, yang terakhir, kinerja mungkin belum stabil. Jadi karena kesulitan mencapai target lebih banyak didorong oleh usaha keras atau lembur dari anggota tim, beberapa orang saja, ketimbang sistem yang mapan. Kinerja tim jadi fluktuatif. Pada rilis minggu ini, mereka mungkin berhasil mencapai target dengan sempurna. Namun pada rilis minggu depan, mereka bisa saja terlambat berhari-hari karena menemukan error yang tidak terprediksi. Yang kedua, jadi ini fase di mana mereka itu mulai memperkenalkan keteraturan dan disiplin manajerial ke dalam alur kerja. Di praktik lengkap dan terencana, yang berarti pekerjaan ini gak lagi dilakukan secara kebetulan, melainkan melalui tahapan yang disengaja. Sudah tahu tahapannya seperti apa saja. Yang pertama, proses direncanakan dan dipantau. Sebelum menulis baris kode pertama, tim meluangkan waktu membuat perencanaan. Mereka mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan, menunjuk penanggung jawab, dan memperkirakan waktu penyelesaian. Saat eksekusi berjalan, proses tersebut itu nggak dibiarkan begitu saja, melainkan dipantau secara berkala untuk memastikan semuanya tetap berada di jalur yang benar. Yang kedua, monitor kemajuan sasaran proyek. Jadi proyek di level 2 memiliki sasaran dan milestone yang disepakati dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Tim mengevaluasi posisi mereka terhadap target-target tersebut. Jika terlihat ada potensi keterlambatan jadwal atau ada fitur yang mulai melenceng dari spesifikasi awal, hal itu akan segera diterdeteksi dan ditangani. Yang ketiga, mengelola dengan metrik dasar. Jadi pengambilan keputusan mulai didukung oleh angka-angka operasional sederhana. Ini belum mencapai level analisis statistik yang sangat kompleks gitu ya, tapi sudah cukup untuk memberikan visibilitas. Tahapan ketiga, di define atau ditentukan.
Ini titik balik yang sangat penting dalam tata kelola RPL. Di tahapan ini, keberhasilan bukan lagi milik satu atau dua proyek yang dikelola dengan baik secara terisolasi, melainkan menjadi standar baku bagi seluruh ekosistem kerja. Ini standar organisasi dan tailoring atau penyesuaian. Di organisasi memiliki buku pedoman yang baku untuk segala hal, mulai dari cara menulis kode, cara melakukan testing, hingga prosedur rilis. Namun ada konsep tailoring atau penyesuaian. Ini berarti standar tersebut tidak kaku. Jadi kalau sebuah tim mengerjakan proyek aplikasi mobile kecil ya, mereka diizinkan menyederhanakan beberapa dokumen standar yang biasanya dipakai untuk proyek enterprise raksasa atau besar, selama nilai inti disiplinnya tetap terjaga. Yang pertama, prosesnya sesuai dengan pedoman organisasi, jadi tidak ada lagi kebingungan mengenai bagaimana cara kita bekerja saat anggota tim baru bergabung. Selama proses pengembangan pralunak dijalankan mengikuti prosedur yang sudah teruji, didokumentasikan dan disahkan oleh manajemen. Fokus standarisasi proses yang kedua. Standarisasi menciptakan efisiensi yang masif. Jadi software engineer nggak perlu menciptakan ulang solusi untuk masalah administratif atau prosedural yang sama di setiap proyek baru. Jadi komponen kode yang aman, kerangka pengujian dan template dokumen dapat digunakan kembali. Biasanya kan ada autentikasi gitu ya yang bisa di reuse. Yang terakhir ada mencapai sasaran proyek dan organisasi. Nah, kalau di level 2 tadi, tim hanya peduli agar proyek mereka sendiri selesai tepat waktu. Di level ketiga, pandangan mereka melebar. Proyek harus sukses secara individual, tetapi juga harus berkontribusi pada sasaran strategis perusahaan. Seperti menambah portofolio kode yang dapat digunakan ulang, menjaga standar keamanan data klien, atau mempertahankan reputasi ke dalam perusahaan. Yang keempat, ini dikelola secara kuantitatif ya, tapi pendekatannya berbeda, pakai pendekatan berkelanjutan, ada continuous. Jadi ada kata opsional, kendala statistik secara opsional. Nah, kata opsional ini pembeda utama antara pendekatan continuous dengan stage. Nah, kalau pendekatan continuous, organisasi tidak diwajibkan menerapkan kendali statistik yang mahal dan rumit ke seluruh departemen. Mereka bebas memilih untuk menerapkan metode tingkat tinggi ini hanya pada area proses yang paling kritis bagi bisnis mereka. Misal yang pertama, dikendalikan teknik statistik atau kuantitatif. Pada level ini, perasaan atau intuisi manajer proyek tidak lagi memiliki tempat dalam mengambil keputusan. Kinerja proses diukur, dipantau, dan dikendalikan menggunakan alat ukur statistik yang presisi. Yang kedua, kualitas dipahami dalam istilah statistik. Jadi kualitas perangkat lunak itu tidak lagi dinilai berdasarkan opini subjektif klien atau pengembang. Kualitas didefinisikan menggunakan metrik deviasi, varians, dan batas toleransi misalnya. Yang ketiga, sasaran kuantitatif ditetapkan. Jadi target penyelesaian proyek atau perbaikan proses didefinisikan sebagai angka pasti, bukan sekadar kata sifat. Di tahapan kelima, tahapan yang terakhir, di sama seperti pada tahap keempat, di level keempat ya, ada keterangan opsional. Nah, ini menekankan kembali bahwa dalam pendekatan continuous, organisasi dapat secara strategis memilih area proses spesifik mana yang perlu didorong hingga mencapai puncak inovasi level 5 tanpa harus memaksa seluruh divisi melakukan hal yang sama jika tidak membawa nilai bisnis yang signifikan. Jadi core bisnisnya saja yang difokuskan. Yang pertama, fokus peningkatan kinerja terus-menerus. Jadi di level ini tim tidak lagi bekerja untuk memperbaiki apa yang rusak, karena cacat sudah hampir dieliminasi di level 4. Jadi fokus mereka beralih pada perbaikan proses yang sebenarnya sudah berjalan dengan baik agar menjadi jauh lebih efisien, cepat, dan inovatif. Ini adalah perwujudan sejati dari budaya continuous improvement. Yang kedua, analisis hasil lintas organisasi. Jadi inovasi atau penemuan brilian dari satu tim tidak dibiarkan terisolasi.
Hasil eksperimen yang sukses akan dianalisis dan didistribusikan ke seluruh penjuru organisasi agar semua tim dapat menikmati peningkatan kinerja tersebut. Yang terakhir, identifikasi dan perbaikan penyebab umum. Jadi kalau dalam analisis statistik RPL ada penyebab khusus, misalnya server mati karena tersambar petir. Nah, kalau penyebab umumnya kecacatan bawaan dari proses itu sendiri, misalnya framework yang sedang usang. Level 5 di sini berfokus pada membongkar dan mendesain ulang sistem dari akarnya untuk menghilangkan common cause atau penyebab umumnya tadi tersebut secara permanen. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.